memenuhi tugas nilai midcast dari mata kuliah Ulumul Hadis. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu pengertian, sejarah perkembangan dan cabang-cabang Ulumul Hadis. Pertama yaitu pengertian Ulumul Hadis. Ulumul Hadis berasal dari dua kata yaitu ulum dan al-hadis. Kata ulum dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari ilm. Jadi ilm berarti ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau sifat. Dengan demikian gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum, para ulama hadis membagi dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu hadis yang khusus hubungan dengan riwayah adalah ilmu yang meliputi pemindahan periwayatan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatannya serta periwayatannya, pencatatannya, penguraian lafaz-lafaznya. Sedangkan ilmu hadis dirayah yaitu ilmu hadis yang khusus adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui hakikat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan rawi, syarat-syarat mereka, jenis yang diriwayatkan dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Sejarah perkembangan hadis. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri, hanya saja belum dinyatakan sebagai ilmu eksplisit. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan, karena jika menghadapi suatu masalah atau suatu skeptis, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenaran atau menemui sahabat lain untuk yang dipercayainya untuk mengonfirmasinya. Sedangkan setelah Rasulullah Shallallahu wafat, karena konsentrasi mereka kepada Al-Quran yang baru dikodifikasi pada masa Abu Bakar, tahap awal Khalifah Abu Bakar tidak mau menerima suatu hadis kecuali mereka mendatangkan saksi yang disampaikannya. Ketika mulai terjadi konflik politik antara Ali Muawiyah menjadi beberapa kelompok, yaitu setelah itu mulailah pemalsuan hadis dan perkembangan ilmu hadis mencapai puncak kematangan dan berdiri sendiri pada abad keempat Hijrah, yang merupakan penggabungan berbagai ilmu yang berkembang pada abad-abad sebelumnya secara terpisah dan berserakan. Bagian yang ketiga yaitu cabang-cabang ulumul hadis. Ada beberapa cabang ulumul hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis yang membahas para perawi hadis. Yang kedua, ilmu al-jar al-tadil yang menerangkan tentang cacat hadis. Dan yang ketiga yaitu ilmu muhtali al-hadis, yaitu ilmu yang membahas hadis-hadis secara lahiriah bertentangan. Yang keempat yaitu ilmu ilail hadis, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak keabsahan suatu hadis. Yang kelima yaitu ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas dan menjelaskan makna kalimat yang terdapat kalimat itu matam hadis. Materi kedua yaitu bagian A, pembukuan hadis pada abad ke-2 Hijriah sampai sekarang ini. Periode ini dimulai pada masa pemerintahan
Bani Umayyah angkatan kedua sampai akhir abad kedua Hijriah. Pada masa ini dapat dikatakan sebagai masa pengkodifikasian hadis secara resmi, dikarenakan instruksi khalifah dan beberapa perihal yang menjadi latar belakang tercetusnya kegiatan tersebut. Pada pembahasan kali ini akan membuat pembahasan terkait latar belakang pengkodifikasian hadis pada abad kedua Hijriah. Ciri-ciri pengkodifikasian hadis pada abad kedua sampai ketiga. Kegiatan penyaringan hadis pada periwayatannya dianggap palsu. Adapun bagian dengan demikian latar belakang atau motif Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan instruksi untuk mengkodifikasi atau membukukan hadis ialah yang pertama Al-Quran. Al-Quran telah dibukukan dan telah tersebar luas. Yang kedua, telah makin banyak para perawi atau penghafal hadis yang meninggal dunia. Yang ketiga, daerah Islam yang semakin meluas. Peristiwa-peristiwa yang dihadapi umat Islam semakin luas dan kompleks. Yang keempat, pemalsuan hadis yang semakin mengkhawatirkan. Dan bagian D yaitu pembukuan hadis pada abad ketiga Hijriah. Periode ketiga ini dimulai pada sejak masa pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan pertama Khalifah Al-Ma'mun sampai awal pemerintahan dinasti Abbasiyah angkatan kedua Khalifah Al-Muqtadir. Pada masa ketiga ini masa mentasdihkan hadis, menyaringnya sampai awal hadis sampai akhir hadis, merupakan puncak usaha pembukuan hadis. 250 hadis sesudah kitab-kitab ilmu Quraisy, kitab Muttaha Imam Malik tersebar dalam masyarakat dan disambut dengan gembira. Kemauan hadis menghafal hadis, mengumpulkan, membukukannya semakin meningkat dan ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu ke tempat yang lain, dari sebuah ke negara yang lain untuk mencari hadis. Hampir seluruh aspek ilmu berkembang pesat di abad ini, terkecuali ilmu hadis. Dalam perkembangan ilmu hadis terjadi kegiatan yang pesat dan rihlah. Pengembangan hadis, penyusunan biografi perawi hadis, dan pengembangan modifikasi bentuk dan penulisan. Adapun bagian C yaitu pembukuan hadis pada abad keempat sampai pertengahan abad Hijriah. Periode ini muncul pujangga-pujangga abad keempat, ahli abad keempat ini, dan seterusnya digelari mutaakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah ketika akal pikiran kitab-kitab mutakaddimin itu sedikit saja yang dikumpulkan dari usaha mencari sendiri kepada para penghafalnya. Konsentrasi sangat beragam. Ulama hadis bertingkat kedudukannya. Ada di antara mereka yang menghafal 100 hadis dan mendapat nama hafiz, dan ada yang menghafal hadis 300 mendapatkan nama hujah, sedangkan yang lebih jauh dari jumlah itu digelari hakim. Bagian D yaitu pembukuan hadis pada abad ke-6 sampai sekarang. Masa usaha-usaha yang dilakukan oleh masa ini adalah menerbitkan buku-buku hadis, menyaringnya dan menyusun kitab-kitab tajrid dan kitab jami yang umum pada masa ini.
Juga disusun kitab-kitab Sawahid 297 seperti kitab Sawahid Arya Ibnu Wajah Wassunnah Al-Kubra karya Al-Ashhiri. Intinya pada masa ini banyak memunculkan ulama-ulama hadis dengan berbagai macam kitab karya mereka. Mungkin itu materi ketiga, yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari dua sumber utama ajaran Islam yang harus diketahui, dan hadis ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam, karena hadis adalah satu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Mengenai kapan munculnya hadis ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan. Menurut ulama hadis itu adalah segala sesuatu perbuatan, perkataan, dan keterangan, ketetapan dan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau lahir sampai wafat. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis hanya sebatas informasi dari Nabi mengenai hukum saja, dan mengenai kelahiran segala sesuatu yang tidak menyangkut syariah tidak dikategorikan dengan sebagai hadis. Berbeda dengan ulasan di atas, ulama ahli sejarah hadis memulai periodisasi dari awal kenabian sampai wafat Nabi. Artinya hadis mulai saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai nabi, dan masa kenabian ini adalah saat Nabi Muhammad SAW mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama yaitu pengajaran Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua yaitu cara sahabat memperoleh hadis. Yang ketiga, periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, bagian D, yaitu hadis pada masa sahabat atau khulafa al-Rasyidin. Periode ini disebut sebagai zaman kehati-hatian dan penyederhanaan riwayat. Periode ini terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin atau zaman sahabat besar, yakni dimulai sejak wafatnya Rasul sampai berakhirnya pemerintah Ali bin Abi Thalib. Sebelum wafatnya meninggalkan pesan berupa Al-Quran dan hadis yang harus dipedamani dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sejarah pelestarian Al-Quran sangat mendapat perhatian khusus. Nabi Muhammad SAW sendiri yang menginstruksikan agar penulis dan hafal Al-Quran, bukan pada masa Nabi Muhammad tidak terjadi sama sekali. Hanya sahabat yang mendapat instruksi dari Nabi dan yang memiliki kapasitas intelektual yang tinggi yang diizinkan bahwa menulis hadis dalam rangka mengembangkan kelestarian hadis. Dan adapun pembagian dari hadis pada masa sahabat atau khulafa ar-rasyidin. Yang pertama, pembinaan dan pengembangan hadis pada masa khulafa ar-rasyidin. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, Khalifah
Utsman bin Affan. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.